semuanya, perkenalkan saya Tarina Pendanawati, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang sangat menarik dan relevan untuk diterapkan di sekolah, yaitu problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai konteks untuk belajar. Jadi, siswa tidak hanya menerima teori, tetapi langsung menghadapkan pada masalah autentik yang harus dipecahkan. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Sekolah Kedokteran pada tahun 1960-an dengan tujuan agar mahasiswa dapat belajar secara aktif dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah pasien. Secara teoritis, PBL berakar kuat pada teori pembelajaran konstruktivisme. Teori ini meyakinkan bahwa pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari guru ke siswa, melainkan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi, dalam PBL, masalah berfungsi sebagai jalar yang mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, membuat proses belajar menjadi lebih personal dan bermakna. Lalu, bagaimana cara menerapkan model PBL di dalam kelas? Yang pertama, guru menyajikan sebuah masalah yang nyata dan relevan kepada siswa. Misalnya, dalam pembelajaran ekonomi, guru bisa mengajukan masalah mengapa harga masker dan hand sanitizer melonjak drastis di awal pandemi. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka akan berdiskusi untuk mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui, apa yang mereka perlu cari, dan bagaimana cara menentukan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Di tahap ini, siswa secara aktif mencari data dan informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku, internet, bahkan wawancara. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Yang keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil karya. Setelah informasi tersebut terkumpul, setiap anggota akan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut dan menyiapkan dalam bentuk laporan, presentasi, atau infografik untuk disajikan di depan kelas. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses. Tahap ini, tahap terakhir yaitu refreshing. Guru bersama siswa mengevaluasi solusi yang ditawarkan dan yang lebih penting, merefleksikan proses pembelajaran yang telah mereka lalui. Seperti model lain, PBL juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita pertimbangkan. Kelebihannya diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih bermakna. Materi jadi lebih relevan karena berkaitan langsung dengan masalah dunia nyata. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan kolaborasi. Siswa belajar bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi belajar. Siswa merasa lebih tertantang dalam keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Proses dari awal hingga akhir bisa memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah. Yang kedua, peran guru yang kompleks. Guru harus tampil sebagai fasilitator yang baik, bukan hanya mengajar. Yang ketiga, sumber belajar. Membutuhkan akses berbagai sumber belajar yang relevan. Yang keempat, evaluasi yang rumit. Terkadang sumber untuk menilai kontribusi individu dalam bekerja sama kelompok. Dapat kita simpulkan, problem-based learning adalah model pembelajaran yang kuat untuk mengubah siswa dari pembelajaran pasif menjadi pemecah masalah yang aktif melalui tahap organisasi masalah, organisasi penyelidikan, penyajian, dan evaluasi. Siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga keterampilan yang praktis. Menurut saya, model ini sangat efektif dan relevan dengan tuntutan pendidikan saat ini, di era di mana informasi begitu melimpah. Kemampuan untuk berpikir kritis, kolaborasi, dan memecahkan masalah kompleks adalah bekal penting bagi generasi muda. PBL adalah jembatan yang menghubungkan teori yang di kelas dengan realita di dunia nyata. Sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai model pembelajaran based learning. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.